إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, agar kemudian rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut kita benar-benar gunakan untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dengan apa? Dengan seluruh nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Raihlah kampung akhirat dengan segala yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kalian. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menegakkan agama Allah dengan aneka ragam perjuangan yang tiada tara, dengan aneka ragam pengorbanan yang tiada tara, tenaga, bahkan tetesan darah beliau, bahkan sahabat-sahabat beliau berguguran membela agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk tegaknya risalah Islam la ilaha illallah di permukaan bumi. Dengan izin Allah, melalui perjuangan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan generasi-generasi berikutnya, Islam itu akhirnya sampai kepada kita setelah lebih daripada 14 abad. Dan sampainya Islam kepada kita tidak lepas dari jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, dan generasi kaum muslimin setelahnya dan setelahnya yang telah berjuang mempersembahkan bahkan nyawa mereka untuk tegaknya agama Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada makhluk yang melalui perjuangan mereka agama Allah tabaraka wa taala kokoh di permukaan bumi. Agama Allah tabaraka wa taala jaya dan tegak di permukaan bumi. Bahkan agama Allah tabaraka wa taala bersama orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah itu memimpin dunia secara turun-temurun 13 abad sampai akhirnya tahta kerajaan yang berdiri umat Islam lebih kurang 1 abad yang lalu sirna.
Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang benar-benar membaca syariat, setelah itu melihatnya dalam kehidupan nyata, maka akan ada kesimpulan yang sangat jelas dan tegas bahwa sesungguhnya kejayaan Islam itu diperjuangkan oleh umatnya. Bahwa sesungguhnya kehancuran Islam itu juga disebabkan oleh maksiat yang terjadi pada umatnya. Ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian melemah, jangan kalian bersedih. Sesungguhnya kalian adalah umat yang paling tinggi, umat yang paling di atas. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dengan syarat, in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian akan menjadi umat yang tertinggi, umat yang teratas, in kuntum mu'minin. Syaratnya adalah kalian harus benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iman yang bukan hanya sekedar di lisan, tapi iman yang benar-benar datang dari hati yang paling dalam, dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mereka bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah kaum yang Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman, yang hati mereka benar-benar Allah akui ada iman di dalamnya, apabila diajak kepada Allah, apabila diajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keputusan hukum di tengah mereka, perkataan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Dan tidak ada generasi umat Islam dari generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita bisa menjadikan generasi itu adalah generasi yang mengamalkan ayat ini lebih daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Biografi mereka menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mereka sambut dengan ketaatan, benar-benar mereka sambut dengan kepatuhan, dan mereka benar-benar berpegang teguh, mencontoh, meniru segala yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkannya di dalam hidup mereka. Ma'asyiral muslimin, kalau itu adalah apa yang telah terjadi para sahabat, para muhajirin, para ansar, maka ketahuilah kita pun diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadi pengikut mereka. Dan di antara makna pengikut mereka adalah kita diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk juga ikut berjuang menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dengan apa? Dengan sesuatu yang dengannya para sahabat telah berjuang. Menegakkan agama Allah dengan patuh dan taat kepada perintah Allah, mengatakan sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah larang, mengatakan sami'na wa ata'na kepada apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Qur'anul Karim di dalamnya Allah telah mengatakan bahwa kita menjadi tinggi, kita menjadi terdepan apabila kita berpegang teguh dengan keimanan, maka mafhumul mukhalafah, pemahaman balik daripada ayat, apabila kita ramai-ramai meninggalkan iman, kita ramai-ramai meninggalkan ketaatan, kita ramai-ramai meninggalkan sami'na wa ata'na, maka Islam ini pun dengan hancur dengan maksiat yang terjadi. Dan itu yang ada di dalam hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan inah, apabila kalian telah berjual beli, bertransaksi dengan transaksi riba, wa raditum biz-zara', lalu kalian ridho dengan pertanian kalian, lalu kalian ikuti ekor hewan-hewan kalian, kalian sudah sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang akan Allah lakukan?
Sallatallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan disebabkan maksiat yang terjadi. Condong kepada dunia, meninggalkan jihad menegakkan agama Allah tabaraka wa taala dengan lisan, dengan harta, dengan tenaga, dengan fikiran, dengan aneka ragam yang kita bisa persembahkan di dalam hidup kita untuk tegaknya agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, Sallatallahu alaikum dhulla. Itu akan menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali lagi kepada agama kalian. Mengamalkannya, memperjuangkannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi pendahulu umat Islam, para sahabat. Bukankah di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikhlas, orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebenar-benar menjadikan muhajirin dan ansar adalah suri tauladan daripada generasi pertama umat Islam. Maka di antara makna mengikuti adalah berjuang sebagaimana berjuangnya para sahabat menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa mampu. Karena sesungguhnya agama Allah tabaraka wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala dalam sunnatullah telah berkehendak bahwa agama ini Allah tegakkan dengan rijal, dengan lelaki-lelaki yang memperjuangkannya, dengan kaum-kaum yang memperjuangkannya. Allah bisa memenangkan agamanya seorang diri. La mu'aqiba li hukmih, wala ghaliba li amrih. Tidak ada yang bisa menentang Allah tabaraka wa ta'ala. Namun, telah terjadi sunnatullah, dan telah terwujud masyiatullah, bahwa agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah tegakkan dengan menggunakan umatnya yang menegakkan agama tersebut. Ma'asyarul muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah pasti akan menolong kalian. Sepakat ahli tafsir, sepakat seluruh orang-orang yang membaca kitabullah azza wa jal, bahwa Allah tidak membutuhkan penolong. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang menolongnya. Maka makna ayat adalah menolong tegaknya agama Allah, dan bukan menolong Allah dalam makna seperti yang ada di dalam zahir ayat ini. Allah tidak membutuhkan penolong. Dan tidak ada yang mampu menolong Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak malaikat, tidak juga para nabi dan para rasul, apalagi manusia-manusia seperti kita. Akan tetapi Allah berkehendak menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Allah menggunakan orang-orang yang akan menegakkan agama tersebut. Lihatlah generasi umat Islam yang terdahulu, bagaimana mereka benar-benar menjaga agama Allah. Bagaimana mereka benar-benar mendakwahkan agama Allah. Bagaimana mereka berjuang dengan harta mereka, bahkan nyawa mereka untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu di mana posisi kita? Di mana kita meletakkan diri kita untuk perjuangan tersebut? Akankah agama yang Allah turunkan, yang Allah berkehendak harus ditegakkan dengan perjuangan umatnya, akan kita biarkan begitu saja? Kita akan biarkan dia dicabik-cabik oleh orang-orang yang merusaknya, lalu kita diam. Kita tidak gerakkan lisan kita, kita tidak gerakkan kemampuan kita untuk membela agama Allah. Sementara yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Yang dikatakan di dalam Al-Quran ada, mereka katakan tidak. Yang tidak ada di dalam Al-Quran malah dijadikan sebagai akidah dan keyakinan, bahkan dijadikan amalan. Tidakkah diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sebahagian kalian menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar hanya milik sekelompok orang bernama orang-orang ulama, para ahli ilmu? Mari kita tiru para sahabat, mari kita tiru generasi terdahulu, di mana ketika mereka mendengarkan apa yang datang dari Nabi SAW, mereka segera menyampaikan
apa yang mereka dengar dari Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak datang mendengar, mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Liyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir dari kalian mendengarkan apa yang saya katakan, menyampaikan apa yang dia dapatkan ini kepada orang yang gaib, yang tidak hadir mendengarkannya. Dengan ini agama berkembang. Dengan umat Nabi Muhammad SAW yang mempelajari kebenaran, kemudian mendakwahkannya, agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kepada seluruh pelosok dunia dengan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah mampu menegakkan agama ini dengan kita atau tanpa kita. Karena tidak ada yang bisa melemahkan Allah dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran bahwa agama ini pasti ia akan tegakkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan mengutus rasulnya dengan agama yang hak, liyudhhirahu, agar Allah menegakkan, memenangkan agama yang hak itu, alat dini kullih, atas seluruh agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya dan membencinya. Ini janji Allah bahwa agama ini pasti akan selalu jaya, agama ini pasti akan selalu tegak dengan kita atau tanpa kita. Maka ketika kita tidak ikut berjuang menegakkan agama, yang rugi adalah kita, karena Allah menegakkan agamanya pasti dengan orang lain selain kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Semua kita ingin mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Semua kita mengidam-ngidamkan tempat yang mulia, derajat yang tinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketahuilah, tingginya posisi kita, tingginya derajat kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, akan sesuai dengan sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana kita ikut andil di dalam menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di permukaan bumi. Lihatlah manusia-manusia mulia yang namanya masih dikenang di dalam sejarah. Setelah 14 abad lebih, nama mereka selalu disebut. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya, Anas bin Malik, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya. Dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan generasi-generasi setelahnya, apa yang telah membuat mereka mulia? Dengan apa mereka mendapatkan kemuliaan itu? Dengan gelak dan dengan tawa dan canda? Dengan berleha-leha? Atau dengan perjuangan tiada tara yang telah mereka persembahkan untuk agamanya, menolong Rasulnya tercinta? Dengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Itu adalah untuk fakir miskin dari kalangan muhajirin, yang mereka adalah orang-orang yang telah dikeluarkan, diusir dari kampung halaman mereka dan dijauhkan dari harta mereka dirampas oleh orang-orang kufar ketika mereka berhijrah. Dan yang mereka inginkan dari hijrah mereka tersebut adalah benar-benar mencari ridho Allah dan karunia-Nya dan menolong Allah dan Rasulnya. Lihat perjuangan. Lihat bagaimana para sahabat dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perjuangan mereka. Hal yang sama pujian kepada Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah memuji Ansar dengan siapnya mereka mempersiapkan kampung halaman mereka dan menginfakkan harta mereka untuk orang-orang yang datang kepada mereka dari kalangan muhajirin, dan siap untuk berbagi, memberikan apa yang mereka persembahkan, dan tidak ada di hati mereka rasa sesuatu dari apa yang telah mereka berikan kepada saudaranya. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah terpelihara daripada kekikiran, kebakhilan yang ada di dalam jiwanya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Di dalam dua ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memuji muhajirin dan memuji Ansar, bukan dengan kejayaan yang ada pada mereka saja, bukan dengan kenikmatan yang ada pada mereka, justru dengan berletihnya mereka, perjuangan pahit mereka menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah pengikut mereka dengan setia. Jadilah orang-orang yang mencontoh mereka dengan baik dan benar, dengan ikhlas, dengan menjadikan mereka sebagai suri tauladan umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Thumma ya'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما